Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam 40 hari perjalanan masa raya Prapaskah. Hari ini adalah hari yang ke-16. Kita memulai perjalanan diri lebih dekat di dalam hadirat-Nya dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 16. 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 16 yang berbunyi demikian. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ayat yang ke-16. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Amin. Mengapa kita dipilih oleh Allah? Mengapa saya dan saudara dipilih oleh Allah? Bukankah kita orang berdosa yang layak dihukum? Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua tahu dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dari ayat ini bahwa kita semua telah berbuat dosa dan sebab upah dosa ialah maut. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan usaha dan upaya apapun yang dilakukan oleh manusia demi menyelamatkan dirinya. Banyak orang di luar Tuhan bisa mengatakan, saya bisa menyelamatkan diri saya dengan berbuat baik, amal dan sebagainya, maka dosa saya akan diampuni. Semua dosa saya dan saudara hanya dapat diselesaikan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Mengapa Dia memilih kita? Inilah alasan yang harus kita pegang dan ingat setiap saat, sehingga tidak goyah kala menghadapi badai dan cobaan. Karena Allah mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara, kita ada bersama sebagaimana kita ada saat ini karena Allah mengasihi kita. Ia mengutus anaknya yang tunggal datang dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dalamnya kasih dan cintanya terhadap kita, Ia merelakan anaknya yang tunggal hadir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa demi menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Jadi langkah awal kasih itu bermula dari Sang Superior, yaitu Allah sendiri sebagai pencetus kasih. Kasih yang sejati datang dan bersumber dari Allah yang ditujukan kepada manusia yang berdosa, yaitu saya dan saudara. Kasih-Nya tiada terbatas, namun dalam realitanya banyak di antara kita yang mengabaikan kasih sejati yang Ia berikan. Dunia di mana kita hidup kasih semakin suram. Namun pengorbanan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib mengingatkan kita untuk tetap setia menjunjung tinggi kasih yang telah Ia tinggalkan bagi kita semua. Kasih sangat berperan penting dan perlu diaplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagaimana yang telah Yesus Kristus lakukan kepada kita. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita dipilih karena Tuhan mempunyai visi besar untuk menyelamatkan kita. Allah memilih saya dan saudara dengan satu tujuan yang mulia, yaitu agar saya dan saudara diselamatkan dari kebinasaan kekal ke dalam kehidupan yang kekal, ke dalam satu keabadian yang tidak dapat pudar, layu dan binasa. Saya dan saudara harus bersyukur karena Allah yang kita puja, kita sembah tidak hanya mengasihi kita, tetapi Dia memilih kita untuk diselamatkan dan hidup bersama Dia dalam keabadian. Firman Tuhan di dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya nama Yesus Kristus.
Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya dan saudara telah dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Karena itu mengucap syukurlah atas anugerah keselamatan yang Dia anugerahkan buat saya dan saudara. Sebab saya dan saudara diselamatkan hanya semata-mata karena kasih karunia-Nya. Untuk melayani Dia. Kita dipilih karena kita akan melayani Dia. Saya dan saudara kita dipilih oleh Allah karena kasih yang semata-mata begitu besar. Dan kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia-Nya itu. Untuk itu Dia memilih kita untuk bermitra dengannya, meneruskan apa yang telah Dia berikan secara cuma-cuma bagi saya dan saudara. Baik itu kasih-Nya serta keselamatan yang telah Dia anugerahkan kepada kita secara cuma-cuma. Kerinduannya satu, agar dimanapun dan apapun yang kita lakukan dalam dunia, kita dapat mengaplikasikan kasih dan keselamatan kepada sahabat, rekan, keluarga, agar mereka pun diselamatkan sebagaimana kita telah diselamatkan. Itu sebabnya Dia memilih kita dan berkata, pergi jadikanlah semua bangsa muridku ya, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Membagikan kasih bukan tugas orang-orang tertentu di dalam gereja, namun tugas kita semua. Pasti hari ini saya dan saudara ada dan bisa hidup dan menikmati kasih karunia-Nya, keselamatannya dan berkat-berkat yang lain. Allah rindu agar dimanapun kita berada, kita bisa menjadi pelita, menjadi terang. Sebuah lagu rohani yang tidak asing di telinga kita. Hidup ini adalah kesempatan ya, pasti kita semua tahu. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Lirik berikutnya, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari saatnya kita membagikan kasih Allah kepada sesama kita. Hari ini proyek ketaatan yang akan kita lakukan bersama-sama dengan penuh sukacita dan semangat, yaitu mengungkapkan kata kasih kepada keluarga melalui chat atau telepon. Marilah kita gunakan waktu hari ini untuk melayani Dia, untuk dapat menjadi berkat. Rasa hati yang mengasihi sesama, mari kita tumbuhkan itu. Tentunya kita bisa mengungkapkan kasih kepada orang-orang yang akan kita tuju hari ini. Selamat menyiapkan ungkapan kasih kepada orang-orang yang akan saudara tuju. Lebih banyak, lebih baik, karena kita akan menjadi berkat lebih lagi. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau pujikan pujian ini. Kita pujikan refnya saja. Setelah itu kita mau masuk di dalam doa. Kita mau mengucap syukur dan kita mau bawa hidup kita hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan
ini kami datang kepadamu, biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan untuk kami lebih sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan yang sudah dulu mengasihi kami, dengan Engkau mau mati bagi kami dan Engkau menebus kami dari segala dosa kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kami pengertian yang sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Ketika Engkau sudah menyelamatkan kami, apa yang akan kami lakukan Tuhan? Kiranya dari perenungan pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk kami boleh membagikan kasih itu kepada orang lain. Kasih yang Allah Tuhan nyatakan kepada kami, kami akan bagikan, kami aplikasikan hari ini ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang banyak dan hidup kami semakin dipakai Tuhan. Yesus, kiranya Tuhan akan tolong proyek ketaatan kami hari ini adalah berbagi kasih, ungkapan kasih kepada orang-orang yang akan kami tuju. Kiranya Tuhan akan mengurapi kami, memberikan kami hikmat, menyiapkan kata-kata yang akan kami sampaikan, supaya orang-orang yang kami kasihi, mereka boleh diberkati Tuhan. Ya Tuhan akan tolong kami Tuhan menjadi berkat. Tetap jaga kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan berserta dengan setiap kami dalam aktivitas kami Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan memberikan kami keberhasilan. Tuhan memberikan kami pengalaman-pengalaman rohani untuk kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tetap pegang teguh janji Tuhan dan terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua.